Assalamualaikum pemirsa, kembali Pojok Madura hadir ke hadapan Anda tentunya dengan sejumlah berita lokal yang aktual, lugas dan menarik. Bersama saya Mega Piana, inilah Pojok Madura selengkapnya. Sejumlah warga kampung Geladak Bazar, Kelurahan Buki, Pamekasan digegerkan dengan adanya sengketa lahan yang diperoleh dari ahli waris. Situasi sempat mencekam usai dilakukan pengukuran dari pihak Badan Pertanahan Nasional atau BPN Pamekasan. Merasa tidak puas, salah satu dari 5 oknum penggugat yang diduga masih berstatus famili dengan pemilik tanah melakukan aksi protes karena diduga tidak sesuai dengan denah sertifikat miliknya. Dan sejumlah aparat kepolisian serta TNI berjaga di wilayah sengketa. Sejumlah aparat kepolisian Polsek Kota Pamekasan bersama TNI Satuan Koramil Kecamatan Kota berjaga-jaga di sekitar wilayah konflik sengketa lahan yang terletak di kampung Geladak Bazar, Kelurahan Buki, Pamekasan. Hal ini berawal adanya saling klaim antara penggugat yang terdiri dari 5 oknum yang diduga masih berstatus famili dengan pemilik tanah. Tanah seluas 1.200 meter persegi milik Suparmi yang diperoleh dari ahli waris yang berstatus liter C dari desa setempat. Sebelumnya, untuk memastikan tanah yang berstatus sengketa tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk dilakukan pengukuran dengan meminta bantuan BPN. Saat dilakukan pengukuran, pihak dari penggugat dan pemilik serta disaksikan sejumlah warga dan aparat kepolisian yang berjaga-jaga berada di TKP hingga pengukuran selesai. Lahan sengketa yang ditanami pohon jati diukur sesuai dengan jumlah batas atau batok yang disimpulkan dengan batas luas tanah tersebut. Menurut Ishari, Kasih Sengketa Konflik dan Perkara, Badan Pertahanan Nasional BPN Pamekasan melakukan pengukuran sesuai dengan batas yang ada. Dari hasil pengkajian pengukuran tersebut akan dihitung serta dicocokkan dengan denah yang ada di desa setempat. Permohonan Suparmi ini memang sudah lama, karena yang awal itu ada kendala, jadi tidak bisa masuk. Nah, untuk penglihatan yang kedua ini baru bisa dilaksanakan. Dia masih menganggap bahwa ini termasuk tanah warisannya. Ya, itu ada kendalanya. Cuman di letter C dari data yang masuk itu data sama surat resmi. Merasa tidak puas, Jamali, 35 tahun, salah satu dari 5 oknum penggugat yang diduga masih berstatus famili dengan pemilik tanah, melakukan aksi protes karena diduga tidak sesuai dengan denah sertifikat miliknya. Seharusnya ini harus melibatkan perangkat desa, Pak. Kalau ini, Pak, karena tapal batas ini. Ini kalau sampai masuk ke kongsi, tahu-tahu nanti kalau ini masuk ke betul gimana ya? Kalau masuk ke Buki tidak masalah. Menurut Muhammad Jajani, Lurah Buki Pamekasan, sengketa lahan ini berlangsung lama, malah sebelumnya sudah dilakukan proses mediasi, namun tidak membuahkan hasil. Dalam proses mediasi selanjutnya, kedua belah pihak bersepakat untuk dilakukan pengukuran sebagai bahan validasi untuk menentukan status tanah sengketa. Pertama, tanah ini milik Suparmi di letter C. Di letter C-nya nomor 1732. Jadi proses dari bawah sampai ke pertanahan sebelumnya sudah mediasi. Nah, mediasi tidak ada jalan keluar, Suparmi mengajukan pengukuran tanah. Surat pengukuran tanahnya memang sekarang resmi dari pertanahan. Pihaknya menambahkan meski sudah dilakukan pengukuran, namun dari pihak penggugat tetap tidak puas dan tidak terima, sehingga berupaya akan melakukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Fathur Rozi, JTV. Karena dianggap sebagai hari yang mendatangkan keberuntungan, sepasang kekasih di Sampang memilih menikah di tanggal 11 bulan 12 tahun 2013. Bahkan kedua calon pengantin tersebut meminta penghulu untuk menikahkan tepat pukul 10 untuk memperkuat memori terindah yang membawa hubungan rumah tangga mereka membawa berkah. Tepat pukul 10 tanggal 11 bulan 12 tahun 2013, Agung Rizky Winardi dan Rizkina Atikasari, warga perumahan Barisan Indah Sampang ini melangsungkan akad nikah di Masjid Darul Barokah, kampung setempat. Kedua pasangan kekasih ini resmi menjadi pasangan suami istri setelah mengucapkan ijab kabul dan mahar seperangkat alat sholat berikut penandatanganan surat nikah di depan penghulu. Pasangan keduanya sengaja memilih tanggal cantik karena obsesinya untuk mempermudah ingatan momen sakral dalam bersejarah hidup mereka dan diyakini sebagai hari keberuntungan bersama. Menurut mereka, tanggal pernikahan tersebut merupakan kesepakatan bersama setelah lama menjalin hubungan asmara dan memutuskan untuk serius menjalani rumah tangga.
Dengan ditetapkannya waktu dan tanggal yang berurutan tersebut, kedua mempelai berharap keluarganya bisa berkah dunia dan akhirat. Bahkan akad nikah yang dilangsungkan penuh hikmat ini akan dilanjutkan dengan selamatan pernikahan pada pukul 2, sehingga antara tanggal dan waktu menyambung akad nikah pukul 10, 11, 12, 13, dan 14. 12 bulan 12 tahun 2013. Ya jam 10 sekalian mengikuti jamnya 10 biar nyambung gitu. Tadi sempat ada kendala di jalan, apa nggak khawatir? Sebenarnya ada sedikit khawatir, takutnya telat. Ya alhamdulillah sampai di sini pas waktunya pas, terus kebetulan hujan juga barokallah gitu. Gimana perasaannya? Sementara menurut petugas kantor urusan agama Sampang, jika persoalan hari tanggal yang berurutan ini tidak ada ketentuannya dalam hukum Islam, sekalipun Islam menetapkan lokasi dan hari mustajabah untuk melangsungkan pernikahan. Timingnya memang momennya yang agendanya cantik lah, ibarat nomor HP nomor cantik begitu aja sih kira. Jadi kalau dalam Islam nggak ada Pak ya? Oh tidak ada. Penentuan waktu ini waktu yang paling cuma yang ada itu di dalam Islam memang mustajab. Ada waktu mustajabah itu aja. Ada waktunya yang mustajabah, ada tempatnya yang mustajabah, ada orangnya yang mustajabah. Namun dia mengaku baru pertama kali ini menikahkan pasangan calon mempelai dengan jam dan tanggal secara berurutan. Muhammad Fuadi, JTV. Pelaku jambret yang selama ini meresahkan warga akhirnya berhasil ditangkap anggota Polres Probolinggo Kota saat baru saja menjalankan aksinya menjambret tas seorang perempuan. Bahkan pelaku harus dihadiahi timah panas petugas karena pada saat penangkapan pelaku berusaha melarikan diri. Iwan Dila Kurnianto, 30 tahun, warga Dusun Taman, Desa Sebaung, Kecamatan Ganding, Probolinggo, terpaksa harus kembali berurusan dengan polisi. Pria yang kesehariannya berprofesi sebagai pengamen ini kembali tertangkap polisi setelah tertangkap tangan menjamret tas milik seorang perempuan yang mengendarai motor. Bahkan mereka melawan petugas pada saat penangkapan. Tersangka akhirnya dihadiahi timas panas pada kakinya. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sepeda motor BB milik tersangka, pisau lipat milik tersangka, serta tas beserta isinya milik korban. Tertangkapnya tersangka pada saat menjalankan aksinya di sekitar Jalan Suroyo, Kota Probolinggo. Usai menjamret tas korban secara bersamaan, ada mobil patroli polisi dan akhirnya terjadi kejar-kejaran. Hingga akhirnya kaki tersangka dihadiahi timah panas. Dari data Polres Probolinggo Kota, tersangka merupakan spesialis jambret yang sering keluar masuk penjara dengan kasus yang sama. Setidaknya dalam kurun 4 tahun ini saja, tersangka sudah 5 kali masuk penjara. Kalau korban melawan, ya pelaku bisa melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Apalagi yang di sini pelaku sudah membawa cutter dan sebagainya sebagai sarana untuk melakukan kekerasan terhadap mengancam korban untuk menyerahkan barang berharganya. Kemudian pada saat penangkapan apa ada perlawanan dari pelaku sehingga ditembak? Pada saat penangkapan akhirnya pada saat pelaku melakukan tindakan pencurian kekerasan. Kemudian pada saat itu juga ada petugas patroli Satbara melaksanakan patroli di seputaran wilayah tersebut, dan kemudian petugas mendengar teriakan dari korban dan kemudian anggota kami melakukan pengejaran dan kemudian diberikan tembakan peringatan 2 kali, namun tidak diindahkan oleh pelaku dan akhirnya diarahkan pada kakinya. Polisi sendiri masih memburu teman tersangka yang identitasnya sudah diketahui. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Farid Pahlevi, JTV. Rapat paripurna istimewa pengucapan Sumpah Pergantian Antar Waktu atau PAW 4 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pamekasan hanya dihadiri 19 anggota saja. Jangan kemana-mana, Pojok Madura akan segera kembali. Siapakah tokoh populer 2013? Silakan tentukan tokoh populer Anda. Gunting balot sebanyak-banyaknya di harian pagi Radar Madura dan dapatkan hadiah menarik seperti merchandise, uang tunai, tab Android, TV flat 21 in dan hadiah utama 1 buah laptop. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh Al-Jumaiza, beralamatkan di Jalan Raya Badung, depan SMPN 6 Pamekasan, melayani cuci salju untuk berbagai macam kendaraan.
Dengan pelayanan yang profesional yang dilengkapi peralatan lengkap canggih, dijamin kendaraan Anda bersih dan kinclong seperti baru. Tidak hanya itu, Al Jumaiza juga menyediakan kafe pizza yang cocok untuk tempat santai dan berkumpul dengan keluarga. Bagi Anda yang ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari, datang saja ke toko Zamzam yang beralamatkan di depan Pasar 17 Agustus. Dengan pelayanan yang ramah serta harga yang terjangkau, toko Zamzam menyediakan segala macam kebutuhan Anda. Siapa ya penemu gravitasi? Newton! Hah? Pacarku hilang! Ya hilang. Nih. Internetan super murah kartu as bikin kamu jadi super tahu. Kuota lebih besar, serunya seharian. Berlaku untuk semua pelanggan kartu as. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Atas nama seluruh jajaran fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Pamekasan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia sekaligus sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Haji Susilo Bambang Yudhoyono ke Kabupaten Pamekasan. Dengan penuh harapan, mudah-mudahan kehadiran beliau ke Kabupaten Pamekasan dapat menambah spirit dan inspirasi bagi kemajuan dan pembangunan Kabupaten Pamekasan ke depan demi terwujudnya masyarakat Pamekasan yang sejahtera, aman dan damai. Demokrat Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha Anda terpampang di brosur, itu biasa. Ekspos acara hanya tercetak di koran, masih juga biasa. Tentu Anda ingin publikasi yang luar biasa kan? Nah, JTV Madura 460 HF jawabannya. Dijamin publikasi Anda makin lengkap dan luar biasa. Ayo segera hubungi Divisi Marketing JTV Madura di Geraha JTV Madura, Jalan Raya Panglekur 100 Pamekasan. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Pojok Madura. Pemirsa, rapat paripurna istimewa pengucapan sumpah pergantian antar waktu atau PAW 4 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Pamekasan dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama PKNU 2009-2014 hanya dihadiri 19 anggota dari 45 anggota DPRD yang ada. Bahkan dari 4 orang yang di PAW, tak ada satupun yang hadir. Namun meskipun begitu, pengambilan sumpah tetap saja dilaksanakan. Ditetapkan di Surabaya. Setelah melalui proses panjang dan berliku, akhirnya 4 anggota DPRD dari Partai PKNU dilantik di ruang sidang paripurna. Dalam pelantikan tersebut, selain dihadiri oleh Forpimda, Ketua Pengadilan Negeri, pimpinan DPRD beserta anggota, pimpinan partai politik, Sekretaris Daerah, KPU, Panwaslu Kabupaten juga hadir dalam jajaran SKPD Pamekasan. Keempat anggota DPD yang dilantik yakni Fatur Rahman menggantikan Bu Siri yang merupakan caleg dari PDI Perjuangan, Hairul Umam menggantikan Afifur Rahman menjadi calon dari P3, Rois menggantikan Makmun dan Badrut Taman menggantikan Baharudin. Keduanya maju sebagai caleg dari Partai Gerindra. Namun keempat dari anggota DPD yang di PAW tak satupun mereka yang hadir mengikuti sidang. Sementara ketidakhadiran dari para mantan anggota Dewan dari Partai PKNU tersebut tidak diketahui pasti apa penyebabnya. Dalam rapat paripurna yang dihadiri kurang lebih 19 orang dari 45 anggota DPRD Pamekasan ini, Ketua DPRD Pamekasan Halili berharap agar keempat anggotanya yang baru dilantik tersebut mampu menjalankan tugas sebagai wakil rakyat di akhir masa jabatan ini dengan baik, serta mampu menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Pamekasan sehingga dapat memberi sinergi terhadap pembangunan Kabupaten Pamekasan. Sementara dalam rapat paripurna istimewa pengucapan sumpah pergantian antar waktu atau PAW tersebut hanya dihadiri kurang lebih 19 orang dari 45 anggota DPRD Pamekasan. Namun meskipun begitu, pengambilan sumpah tetap saja dilaksanakan. Muhammad Zuhri, JTV. Di tanggal 11 bulan 12 tahun 2013, DPRD Kabupaten Pamekasan menggelar sidang paripurna istimewa dengan agenda pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pergantian antar waktu. PAW ini sendiri merupakan PAW untuk yang kesekian kalinya.
Hal ini dikarenakan banyak anggotanya yang mengundurkan diri baik karena pindah partai maupun berbagai macam alasan lainnya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 11 bulan 12 tahun 2013, DPRD Kabupaten Pamekasan menggelar sidang paripurna istimewa dengan agendanya pengambilan sumpah jabatan pergantian antar waktu 4 anggotanya. Sidang paripurna istimewa ini dihadiri oleh Bupati Ahmad Syafi'i beserta seluruh jajaran Forpimda yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan Halili. Dengan disaksikan langsung oleh Bupati beserta jajaran Forpimda dan peserta sidang lainnya, Halili melaksanakan pengambilan sumpah jabatan keempat anggotanya. Setelah keempat anggotanya diresmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya, diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD masa jabatan 2009-2014 dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. PAW yang digelar pada tanggal 11 bulan 12 tahun 2013 ini merupakan PAW untuk yang kesekian kalinya. Hal ini dikarenakan banyak anggotanya yang mengundurkan diri baik karena pindah partai maupun berbagai macam alasan lainnya. Tim Liputan, JTV. Setelah terlaksananya tahapan pelaksanaan pemilihan terhadap 9 kepala desa di sejumlah kecamatan, Bupati Sampang, Fanan Hasib akhirnya melantik secara bersama-sama di pendopo Bupati Sampang. Pengambilan sumpah dan pelantikan tersebut berlangsung hikmat dan disaksikan ratusan warga serta anggota Forum Pimpinan Daerah Sampang. Bertempat di pendopo Kabupaten Sampang, pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan terhadap 9 kepala desa berlangsung hikmat. Dipimpin langsung Bupati Sampang, Fanan Hasib, momen pelantikan ini disaksikan oleh anggota Forpimda, jajaran SKPD, serta ratusan undangan yang hadir. 9 kepala desa ini dari Kecamatan Karangpena, Kecamatan Sampang, Kecamatan Banyuates, Kecamatan Pengaringan, Kecamatan Ketapang, Kecamatan Cirenyi, dan Kecamatan Sokobana. Saya Bupati Sampang dengan resmi melantik saudara sebagai Kepala Desa Buren Kecamatan Karangpena, 2 Kepala Desa Ayu Sarif Kecamatan Sampang, 3 Kepala Desa Tapaan Kecamatan Banyuates, 4 Kepala Desa Pangerman Kecamatan Ketapang, 5 Kepala Desa Ketapang Timur Kecamatan Ketapang, 6 Kepala Desa Tambudaya Kecamatan Sokobana, 7 Kepala Desa Pengaringan Kecamatan Pengaringan, 8 Kepala Desa Kecamatan Karangpena, 9 Kepala Desa Bengkelo Kecamatan Cirenyi. Bupati Sampang, Fanan Hasib juga berpesan agar 9 kepala desa tersebut bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga dapat mengemban tanggung jawab rakyatnya dan berharap tidak ada diskriminasi kepada rakyatnya. Dalam momentum pelantikan ini, Bupati Sampang mengingatkan agar sebagai kepala desa bisa merangkul semua pihak, bahkan musuh politiknya, sehingga perkembangan dan kemakmuran desa semakin cepat dirasakan semua elemen masyarakat. Selain itu, Bupati Sampang berharap 9 kepala desa yang telah disumpah ini dapat memanfaatkan program yang telah dicanakan pemerintah melalui dana alokasi desa untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat secara umum. Muhammad Fuadi, JTV. Universitas Madura atau UNIRA menggelar acara seminar kewirausahaan. Jangan kemana-mana, Pojok Madura Pagi akan segera kembali. Al-Jumaizah beralamatkan di Jalan Raya Badung, depan SMPN 6 Pamekasan, melayani cuci salju untuk berbagai macam kendaraan. Dengan pelayanan yang profesional yang dilengkapi peralatan lengkap canggih, dijamin kendaraan Anda bersih dan kinclong seperti baru. Tidak hanya itu, Al-Jumaizah juga menyediakan kafe pizza yang cocok untuk tempat santai dan berkumpul dengan keluarga. Bagi Anda yang ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari, datang saja ke toko Zamzam yang beralamatkan di depan Pasar 17 Agustus. Dengan pelayanan yang ramah serta harga yang terjangkau, toko Zamzam menyediakan segala macam kebutuhan Anda.
Siapakah tokoh populer 2013? Silahkan tentukan tokoh populer Anda. Gunting balot sebanyak-banyaknya di harian pagi Radar Madura dan dapatkan hadiah menarik seperti merchandise, uang tunai, tab Android, TV flat 21 in dan hadiah utama 1 buah laptop. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh Siapa ya penemu gravitasi? Newton. Pacarku hilang. Ya hilang. Nih. Internetan super murah kartu as bikin kamu jadi super tahu. Kuota lebih besar, serunya seharian. Berlaku untuk semua pelanggan kartu as. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rosli, selaku Kepala Desa Lancar, mengucapkan selamat datang atas kedatangan Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu. Semoga atas kedatangan beliau di Kabupaten Kerbang Salam ini bisa membawa manfaat dan barokah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Pojok Madura. Pemirsa, Universitas Madura atau UNIRA menggelar acara seminar kewirausahaan Badan Eksekutif Mahasiswa dengan tema membangun jiwa entrepreneurship terhadap mahasiswa melalui kegiatan wirausaha. Dengan adanya kegiatan ini, pembantu Dekan 2 sangat mendukung apa yang digelar para mahasiswa karena bisa menjadi bekal setelah lulus nanti. Beginilah suasana acara seminar wirausaha yang digelar BEM Universitas Madura atau UNIRA yang tampak meriah diminati oleh para mahasiswa dari berbagai jurusan kampus. Bahkan dari luar kampus pun juga hadir dalam seminar ini. Acara ini bertempat di aula kampus. Seminar wirausaha ini merupakan yang pertama digelar di kampus UNIRA dengan jumlah peserta 300 orang. Bahkan kegiatan ini diikuti seluruh BEM yang ada di Kabupaten Pamekasan. Acara ini dibuka langsung oleh Dekan 2 kampus UNIRA. Tanpa hadir dalam penyuksesan kegiatan tersebut Alwi Bek, Sekdaka Pamekasan. Dengan adanya seminar wirausaha ini, mahasiswa yang lulus dari kampus Universitas Madura atau UNIRA diharap bisa mempunyai bekal dalam melakukan usaha, karena kebanyakan para mahasiswa mengejar CPNS. Oleh sebab itu, BEM Kampus UNIRA beserta Kepala Rektor berkomitmen agar para mahasiswa yang sudah lulus bisa mempunyai bekal dalam berusaha. Kewirausahaan di UNIRA ini mahasiswa khususnya itu akan timbang akan tumbuh bagaimana jiwa entrepreneurship-nya atau jiwa kewirausahaannya itu akan tumbuh pada mahasiswa itu sendiri. Artinya mindset yang dari dulu itu kalau mahasiswa masuk kampus setelah dari kampus akan masuk PNS yang dirubah di mindset mahasiswa ini. Artinya biar mereka itu tidak harus PNS, biar mereka bisa berwirausaha. Karena Universitas Madura itu dengan adanya seminar kewirausahaan ini agar bisa tumbuh jiwa entrepreneurship-nya. Saya mengharapkan dengan adanya seminar ini mahasiswa bisa mengubah mindset, pola pikir bahwa setelah kuliah harus jadi PNS. Jadi bisa mengubah agar mereka berpikir saya harus bisa menghidupi diri sendiri setelah saya menjadi sarjana. Dalam seminar wirausaha ini, Ketua BEM dan pihak kampus mendatangkan pemateri dari Jakarta, salah satu anggota DPR RI untuk memberikan arahan kepada para mahasiswa. Abdurrahim, CTV. Dalam pameran pembangunan yang berlangsung beberapa waktu lalu, stand pameran Sekretaris DPRD Pamekasan berhasil menjadi yang terbaik dengan meraih juara 1. Dengan prestasi yang diraih ini diharapkan menjadi motivasi untuk semakin meningkatkan kinerja agar lebih baik lagi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam pameran pembangunan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Pamekasan yang ke-483 beberapa waktu lalu, Sekretariat DPRD Kabupaten juga ikut berpartisipasi dengan membuka stand pameran. Stand pameran Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan menampilkan hal yang berbeda dari peserta pameran lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan mengusung tema ruang sidang yang kesehariannya digunakan untuk membahas perda dan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah. Banyak pengunjung yang berminat dan ingin mengetahui seluk-beluk tentang DPRD. Selain itu, untuk lebih menarik lagi minat masyarakat dan pengunjung untuk mengunjungi stan pameran DPRD Pamekasan, pihak DPRD juga menggelar kuis di mana juaranya mendapat berbagai macam hadiah menarik seperti televisi, sepeda, kipas angin, serta berbagai macam hadiah menarik lainnya. Saya menampilkan yang mungkin tidak banyak orang tahu. Kita menampilkan seolah-olah ini ruang sidang, di mana ditampilkan di depan itu ada meja pimpinan, di mana setiap sidang bentuknya ya seperti itu. Di samping untuk kegiatan dan produk-produk yang dihasilkan oleh Wali. Hal yang juga ingin menarik penonton, kami mengadakan kuis, di mana kuis ini pertanyaan-pertanyaan itu menyangkut kedewanan. Ya, jadi tidak sulit, kita ada profil dewan, kita sebarkan kepada penonton. Dari profil itu kita ambil pointer-pointer yang berkenaan dengan tupoksi DPRD. Perlu diketahui, di antara puluhan peserta lainnya yang mengikuti dan berpartisipasi dalam pameran pembangunan ini, Sekretariat DPRD Pamekasan berhasil meraih juara 1 sebagai peraih stan terbaik. Atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Pamekasan merasa tersanjung dan merasa bangga atas prestasi yang diterima oleh DPRD dalam hal ini yang dimotori oleh rekan-rekan Sekwan, di mana dalam pameran pembangunan Sekretaris DPRD mendapat penghargaan sebagai juara 1 di ajang pameran pembangunan tersebut. Halili menambahkan dengan diraihnya juara 1 dalam pameran pembangunan ini akan dijadikan untuk dirinya semakin meningkatkan kinerja agar lebih baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tim Liputan, JTV. Pemirsa, sampai di sini Pojok Madura untuk edisi pagi hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Pojok Madura esok di hari dan jam yang sama. Serta sampaikan saran dan kritik Anda melalui hotline kami di 087750366664 atau melalui Facebook di ctvbiromadura@gmail.com. Dan akhirnya, saya Mega Fiana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensasi sandang warna-warni dilukis dengan hati. Keagungan alam anugerah ilahi dan spirit menjunjung tinggi tradisi. Keelokan budaya yang terwujud dalam rupa dan hiasan satwa. Terukir dalam perpaduan karsa dan warna sempurna. Alam indah yang ramah, menyentuh setiap butiran rasa, memanjakan seluruh panca indera. Titian telah dibentangkan, pesona alam dan budaya Madura kini tersaji di depan mata. Madura ada di hati. Ulama besar panutan dengan ribuan murid tersebar setia melantunkan doa dan amalan. Ajaran mulia yang tak abai pada budaya meninggalkan ukiran penuh makna. Kisah-kisah suri tauladan yang tak luntur tergerus oleh zaman.
Para penyuluh Islam di masa silam menjadikan raja dan rakyat jelata melebur dalam keyakinan yang sama. Demi penyebaran Islam, jarak dan berjuta aral telah ditaklukkan. Titian telah dibentangkan. Kasanah Islam di Madura kini tersaji di depan mata. Madura ada di hati. Jembatan Suramadu merupakan jembatan yang terpanjang yang ada di Indonesia. Jembatan yang menghubungkan dua pulau, yakni Surabaya dan Madura, sesuai dengan namanya Suramadu. Memulai perjalanan yang penuh kesan, menyambut ombak dengan riang gembira, terdengar suara deru angin yang merdu. Lambaian tanah Madura di sepanjang cakrawala seakan mengundang untuk tak lupa berkunjung ke seberang. Matahari mulai beriring ke barat. Bersama keluarga pun sahabat, menikmati paduan alam dan natural dan kokohnya jembatan yang mulai menyambut malam. Telah tiba di ujung perjalanan, titian telah dibentangkan. Sudahi momen indah bersama. Madura ada di hati. Siapa yang tak tahu jembatan Suramadu? Jembatan ini memang termasuk jembatan yang baru dibangun. Jembatan Suramadu merupakan jembatan yang terpanjang yang ada di Indonesia. Jembatan yang menghubungkan dua pulau, yakni Surabaya dan Madura, sesuai dengan namanya Suramadu. Meskipun jembatan ini dibangun untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura baik di bidang infrastruktur maupun ekonomi, namun jembatan ini juga menjadi salah satu tujuan wisata favorit baik bagi warga sekitar ataupun para traveler yang sengaja datang dari luar kota untuk melihat secara langsung indah dan gagahnya jembatan Suramadu ini. Pemandangan di jembatan Suramadu ini memang cukup menarik. Di siang hari, saat kita melintas melalui jembatan ini, kita bisa memandang Selat Madura dari atas jembatan. Lautan yang mengelilingi samping kanan dan kiri kita membuat kita bisa menikmati sensasi serasa terbang di atas laut. Memulai perjalanan yang penuh kesan, menyambut ombak dengan riang gembira, terdengar suara deru angin yang merdu.